Salam kekasih Tuhan. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Mari kita bersama-sama saat teduh sejenak, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada waktu malam. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan, hendak menerima sapaan Allah. Tuhan berkati, mampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani, saksi Tuhan yang hidup dan berbuah banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sapaan Tuhan, firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 36 sampai 49. Kita akan merenungkannya dalam tema berani menjadi Kristen. Kekasih Tuhan, pernahkah panjenengan mengalami perjalanan menuju gereja, misalnya di jalan disapa orang, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Atau yang lainnya. Terus kita jawab, meriku, ini mau jalan-jalan saja. Sebenarnya kita mau ke gereja, neng boten pantun jujur. Padahal kalau jujur ya lebih baik. Kekasih Tuhan, juga pernahkah panjenengan tiba-tiba ditebak oleh orang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal dengan pertanyaan, panjenengan Kristen ya? Bukan karena aksesoris yang dipakai, bukan karena melalui kata-kata puji Tuhan, haleluya yang sering diucapkan, bukan karena kita aktif ke gereja, sebab itu semua bisa menjadi semu, belum menjadi jaminan orang memiliki Kristen yang sejati, yang bertobat sungguh-sungguh dan mengutamakan Tuhan. Tetapi orang yang baru berjumpa dengan kita, yang baru mengenal kita itu menyapa panjenengan Kristen ya, terlebih karena hidup kita yang sungguh bertobat, yang mengarahkan pandangan kepada Allah melalui laku hidup yang Kristeni yang dilakukan dengan konsisten, dengan terus-menerus sebagai wujud taat kepada Tuhan yang mewarnai dalam keseluruhan hidup dari pemikiran, rencana, wujud dalam kata dan karya yang nyata, berusaha selaras antara hati, pikiran, perbuatan. Kekasih Tuhan, jika kita melihat pengalaman banyak orang Kristen di tengah pekerjaan atau masyarakat, memang tidak mudah, banyak tantangannya. Tidak jarang menjadi Kristen itu justru menemukan pergumulan, misalnya harus kehilangan pangkat, kehilangan pekerjaan, atau harus kehilangan pacar, maupun dipersulit bisa jadi dalam berbagai hal urusan. Di tengah situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nasihat bijaknya adalah tetaplah menjadi Kristen, tetaplah menjadi orang percaya yang berkenan kepadanya, yang terus-menerus setia. Bagaimana status anak-anak Allah ini dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dengan keberanian untuk tetap berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup oleh iman, melalui kepekaan dan kepedulian hati yang melihat persoalan dan berusaha mencari solusi. Sekali lagi, dan berusaha mencari solusi
di tengah pergumulan masalah itu dengan hikmat Allah. Kekasih Tuhan, kebangkitan Kristus telah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera ada pada saudara-saudari semua. Sekali lagi, kebangkitan Kristus telah memberikan juga keberanian. Mengapa peristiwa kebangkitan Yesus menambah pengalaman keberanian, juga pengalaman iman yang sungguh mendasari kehidupan pelayanan para murid pada waktu itu? Karena iman mereka dibentuk oleh pengalaman nyata. Pada peristiwa sejak Yesus hidup, sengsara, mati dan bangkit, Kristus yang bangkit telah memberikan pengajaran dan membuka pikiran serta pengertian mereka, sehingga mereka dapat mengerti makna kitab suci yang telah dinubuatkan oleh Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Mereka mampu mengerti bahwa peristiwa Yesus, penderitaan, kematian, kebangkitan, serta kenaikan ke surga ditempatkan dalam karya keselamatan Allah. Kekasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita menjadi perenungan kita bersama? Apakah keyakinan kita pada Kristus yang bangkit itu mendasari setiap perilaku hidup kita, sehingga dalam segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita rencanakan dan lakukan, sungguh-sungguh wujud pertobatan kita yang sungguh-sungguh dan mengutamakan perintahnya? Apakah rencana kita, rencana saudara, rencanaku atas hidup ini, atas pekerjaan ini sudah sesuai dengan kehendak Kristus? Kekasih Tuhan, pada Tuhan ada kebaikan dan keselamatan. Maka dalam karya kita, hal yang sama pun seharusnya terwujud. Ada kebaikan, ada berkat bagi sesama. Kita berusaha menjadi seorang Kristen yang sejati meskipun kehidupan semakin sulit, meskipun ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Meskipun saat ini mungkin kita juga masih mengalami pandemi bersama. Namun kita diingatkan supaya kita berusaha menjadi seorang Kristen yang sejati, yang belajar, punya relasi pribadi dengan Tuhan yang baik, dan hanya Tuhan yang terpuji dalam kehidupan kita. Mungkin tidak mudah seperti yang kita ucapkan. Tidak mudah menjadi seorang yang konsisten, menjadi Kristen yang berani, yang terus taat dan setia di tengah godaan zaman ini. Sekali lagi tidak mudah, tapi tidak berarti tidak bisa. Sebab Tuhan senantiasa menolong kita kalau kita mau bertekad. Namun mari kita terus menjadi berani, terus memperbarui iman kita, tidak bersandar kepada diri sendiri, tidak bersandar kepada dunia, namun kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita tidak menyerah, karena Kristus yang sudah bangkit senantiasa bersama, nunggil dengan setiap orang yang mau belajar, yang mau rendah hati, yang mau taat dan setia. Ada pujian, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kitung Jemaat 375, mari kita renungkan, kita hayati dalam kehidupan sehari-hari.
Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami ya Bapa untuk memelihara firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sudah percaya Tuhan tuntun, Tuhan berkati kami hari ini. Segala tugas tanggung jawab kami Tuhan mampukan supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan semua jemaat Tuhan dalam kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berani menjadi Kristen yang sejati, selamat bersyukur, selamat menjadi sesuatu yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi semua orang, bahkan bagi seluruh ciptaan. Hanya Tuhan yang terpuji senantiasa selalu. Amin.